Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam Lubuk Baja. Hari ini Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami berharap Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, yang mendengarkan firman ini, semoga dalam keadaan sehat dan sukacita dalam melanjutkan hari-hari kehidupan kita pada hari ini. Nah mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami untuk mensyukuri segala ciptaan-Mu dan juga bersyukur atas kebaikan-Mu melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dan juga menjadi sukacita bagi kami dalam satu hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 18. Dikatakan demikian. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Demikian bunyinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal adalah salah satu kitab sastra dalam Perjanjian Lama, di mana yang isinya banyak berbicara tentang pengajaran-pengajaran dan juga nasihat. Kitab ini disebut sebagai kitab hikmat yang terdiri dari 31 pasal yang mengajarkan ajas-ajas dari kehidupan
yang dijalankan dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini cukup singkat. Namun di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mau belajar bagaimana hidup kekristenan kita butuh sebuah rencana. Bagaimana hidup kekristenan kita butuh sebuah rencana. Rencana sangat penting ada dalam kehidupan kita. Terlebih pada hari ini juga. Karena sebuah rencana itu kita akan dapat mencapai apa yang menjadi mimpi kita. Apa yang menjadi cita-cita kita. Dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kita. Dan dengan rencana juga kita dapat tetap berjalan pada jalur yang benar. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menginginkan supaya hidup dan pekerjaan kita berhasil, sukses. Kita tidak mau ada kegagalan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, jangan takut untuk merencanakan sesuatu yang besar. Jangan takut untuk bermimpi. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ajarkanlah kepada anak-anak sejak dari kecil untuk belajar merencanakan apa yang harus mereka lakukan sepanjang dalam satu hari. Dan yang ketiga, bertindaklah dengan penuh pertimbangan. Jangan tergesa-gesa. Karena kegagalan, dikatakan jika gagal merencanakan, itu sama dengan merencanakan kegagalan. Sekali lagi, jika gagal merencanakan sesuatu, itu sama dengan merencanakan kegagalan dalam kehidupan kita. Artinya, kalau dalam sepanjang hidup kita, kita tidak pernah mempunyai rencana akan apa yang kita capai, maka siap-siaplah untuk menerima kegagalan. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-27 dikatakan bahwa hidup kita sedang bertanding. Kita berlari begitu rupa untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan dan harapan kita. Dan tentunya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jikalau kita membaca di rumah, pada ayat yang ke-26 1 Korintus pasal 9 ini, dikatakan di sana, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Maksudnya, dalam sebuah kehidupan dan pekerjaan, dalam sebuah rencana yang kita susun, kita harus mempunyai strategi. Ada rencana, ada tahap-tahap yang sudah kita pikirkan agar kita mencapai tujuan kita masing-masing. Oleh karena itu, mari mempersiapkan diri untuk membuat suatu rencana dalam hidup kita hari ini, 6 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan. Kita mulai dari sejak kita bangun pagi. Mari sama-sama memikirkan apa yang harus saya lakukan sepanjang 1 hari ini. Apa yang harus saya lakukan sepanjang 1 hari ini. Dan jangan lupa melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita.
supaya apa yang kita rencanakan tercapai dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan kehidupan kita satu hari ini, jangan lupa melibatkan Tuhan, supaya semuanya kita beroleh sukacita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, ajari kami Tuhan pada hari ini, dalam setiap rencana kami, dalam setiap apa yang kami impikan, melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kehidupan kami. Dalam setiap rencana pekerjaan yang akan kami lakukan dalam satu hari ini. Agar hidup kami terberkati, pekerjaan kami berhasil, dan menjadi sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Allah Bapa kami memohon kepada Tuhan untuk senantiasa melindungi kehidupan kami. Hingga pada saat ini, dan juga untuk kehidupan kami hari esok. Kiranya berkat-Mu selalu melimpah dan mencukupkan kebutuhan kami. Terlebih Tuhan lindungi kami dari mara bahaya, dari virus COVID-19 ini. Dan kami juga Tuhan bersyukur di mana orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang ada di sekitar kami, di tingkat penambahan terpapar virus COVID-19 semakin berkurang. Itu semua Tuhan bukan karena kekuatan kami dan juga bukan karena kepintaran kami. Kami percaya Tuhan semua itu boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Kami boleh hingga pada saat ini juga dalam keadaan sehat. Dan juga kami bawakan orang-orang yang ada di sekitar kami, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, ketika mereka mau berangkat bekerja, ketika terbaring lemah, dan ketika mereka sedang menghadapi pergumulan, kiranya tangan Tuhan selalu menopang dan menjaga mereka dan menguatkan, memberikan kesembuhan. Berkati pemerintah kami juga Tuhan, agar boleh melakukan yang terbaik di tengah-tengah bangsa dan negara kami, terlebih di kota Batam ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap senantiasa mematuhi protokol kesehatan, supaya peningkatan dari terpaparnya orang-orang dari virus COVID-19 ini berkurang. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.